Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aruna, kembali lagi di sini bersama saya Alia Latifah Restu. Saya di sini sebagai host dan kali ini edisi podcast spesial Ramadan 2026. Nah, saat ini halo Bapak, saya bersama Pak Dr. Muri Kuswari selaku gizi pakar gizi olahraga di Universitas Esa Unggul. Oke, Bapak, halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Alia. Halo Mbak Alia, gimana kabar? Baik, alhamdulillah Bapak. Jadi di sini saya pengen nanya nih Pak untuk spesial Ramadan ya Pak ya. Kan kita, tapi saya sebelumnya mohon maaf ya Pak, mau nanya untuk sebagai wanita gitu Pak. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan yaitu seputar olahraga yang bagus untuk para wanita yang ada di luar sana yang ingin berolahraga di saat puasa kayak gitu Pak. Oke, nah ini menarik ya. Kadang-kadang justru wanita ada banyak halangan buat nggak olahraga gitu. Iya betul. Nah kalau nanyain tentang olahraga pada wanita sebenarnya nggak ada masalah ya. Mau laki-laki, mau perempuan, sama olahraganya. Yang membedakan itu adalah jenis olahraganya. Artinya antara olahraga ekstrim dan biasa begitu ya. Kemudian intensitasnya, durasinya antara laki-laki dan perempuan. Tapi poin penting yang perlu Sobat Aruna perhatikan di sini ya, bahwa ketika berolahraga pada wanita itu mesti ada latihan beban. Jadi harus meningkatkan massa otot karena kita tahu wanita massa lemaknya tinggi. Kemudian hormon dari wanita juga lebih banyak, lebih beragam begitu ya, dan itu perlu latihan beban untuk membantu biar tubuh para wanita itu imunitasnya semakin baik. Nah, jadi olahraga-olahraga pada wanita ini mesti dirancang pada saat puasa itu kapan latihan berat, kapan latihan ringan. Oh, jadi ada jadwalnya gitu Pak? Ada. Okay. Kalau wanita kan kadang-kadang sore-sore persiapan gitu ya, persiapan masak dan sebagainya begitu ya, di dapur lah ya. Nah, kadang-kadang yang di dapur ini para wanita itu ya udahlah, udah banyak aktivitas inilah, nyuci piring gitu, nyapu gitu ya. Padahal itu semua hanya levelnya aktivitas fisik. Jadi perlu dinaikin level aktivitas fisik ini menjadi latihan. Latihan beban. Nah, kan bisa lah ya sambil nambah squat dikit gitu ya, jinjit gitu ya, lari-lari kecil. Nah, itu cocok buat wanita untuk bikin imunitas para wanita itu semakin baik. Dan jangan sampai wanita-wanita, jadi banyak sekali penelitiannya pada remaja, pada wanita begitu ya. Tampilannya ideal, tapi ototnya kecil, massa lemaknya tinggi. Nah ini yang perlu menjadi concern para wanita. Mumpung bulan puasa nih, bisa dibikin lebih efektif pembakaran lemaknya dan pembentukan ototnya menjadi lebih baik. Kalau seperti itu, Bapak lebih rekomendasiin untuk nge-gym atau pilates, Pak? Kan zaman sekarang nih banyak ya, Pak ya, mahasiswa-mahasiswa tuh yang FOMO buat pilates gitu, Pak. Oke, kalau pilates ada duitnya jadi, bagus sekali gitu kan. Strength-nya dilatih, kelenturannya dilatih gitu ya. Kalaupun nge-gym, oke juga. Nge-gym tuh bisa di gymnya, bisa juga di rumah. Kan prinsipnya latihan kekuatan kan. Iya, benar. Nah, itu mesti dilakukan dan itu untuk wanita gitu ya, untuk remaja. Jadi jangan hanya sekali, apalagi nggak ada sama sekali nge-gym atau latihan beban. Jadi 2-3 kali per minggu itu harus dirutinkan latihan beban. Nah, selebihnya mau jalan santai, mau jogging-jogging kecil, bersepeda, itu juga bagus kok. Berarti kalau latihan beban tuh lebih ke buat massa otot daripada lemak gitu? Apa gimana, Pak? Jadi gini, ketika kita latihan beban, massa otot kita ini kan semakin besar. Tumbuh gitu ya, semakin besar. Kalau massa otot kita semakin besar, artinya tubuh kita menciptakan energi itu kan di mitokondria di otot kita. Jadi kalau otot kitanya besar gitu, jadi energi kita tuh banyak diciptakan. Jadi kok ototnya besar jadi nggak gampang capek. Nah kan, nah justru yang sekarang kalau ototnya kecil, energinya kecil nih. Tapi banyak wanita atau anak remaja sekarang lah banyak minum manis, makan manis gitu kan. Benar. Itu kan sekali makan manis gula darahnya tinggi nih. Iya betul. Gula darah tinggi itu harus diserap ke otot.
supaya gula darahnya nggak tinggi. Biar stabil Masalah, apa ya? biar stabil. Masalahnya ototnya kecil, Betul. jadi diserapnya Olahraga. sedikit kan. Betul. Jadi gula darahnya tetap tinggi. Nah ini yang bikin prediabetes, Oh, gula darah tinggi gitu ya, banyak gangguan kesehatan, inflamasi dan sebagainya gitu. Jadi perlu kita tingkatkan massa otot. Yang kedua, kalau otot kita meningkat, energi kan tersedia nih, betul. nggak gampang capek. Yang kedua, otot kita yang gede ini, dia kan menciptakan energi gampang. Iya betul. Jadi dia bikin pembakaran lemak tuh cepet. Jadi orang yang mau turun berat badan, ototnya harus ditingkatkan. Berarti harus banyak latihan fisik gitu ya Pak? Iya, latihan strength gitu ya. Jadi nggak hanya bukan. latihan jogging doang, jalan doang gitu ya. Jadi harus dilatih ototnya biar semakin besar. Ibaratnya biar boros lah energinya. Betul. Jadi orang jalan kalau ototnya kecil, mungkin jalan setengah jam tuh 150 kalori. Tapi kalau ototnya besar, bisa sampai 300, bisa sampai 500 kalori. Kebayang nggak bedanya? Oh, kalau begitu kalau misalnya lagi masa kayak olahraga kayak gitu Pak, kan itu biasanya terjadwal ya Pak. Ada pantangan makanannya nggak sih Pak yang nggak boleh kita makan? Kalau lagi puasa, kayak buka puasanya nggak boleh minum pakai ini, nggak boleh makan pakai ini gitu. Oke, nah ini kita coba rancang spesifik. Mau dari sahur atau mau dari buka puasa? Boleh dari sahur mungkin ya Pak. Oke, ya, dari biar sahur pagi. ya. Mulai bangun tidur, nah ya banyak orang yang kemudian ketika habis bangun tidur minum 1 atau 2 gelas. Kemudian makan. Nah, memilih makanan ini, kalau kita paginya, kebayang nih, saya mau olahraga pagi, mau jalan deh. Kan jalan tuh intensitasnya rendah. Jadi nggak perlu ngatur makan segala, biasa aja makannya. Nggak usah juga berlebih, ya biasa aja makannya normal. Kemudian sahur, makan normal, minum gitu ya, selesai 3-4 gelas sampai 5 gelas pada saat sahur, kemudian makan 1 porsi, cukup sayur, jangan lupa cukup protein supaya kenyang lebih lama. Kemudian berolahraga. Kalau mau olahraganya pagi, pilih yang santai, jalan pagi, stretching gitu Oke, ya. iya. Nah, kalau yang santai. Tapi kalau yang berat, lakukannya itu malam hari. setelah tarawih berarti Setelah Pak? tarawih. Oke. Tapi kalau mau bakar lemak, pengen cepet turun berat badan nih, 1 jam menjelang berbuka. Nah ini latihan. Jam 5-an, jam 4-an. Jam 5-an, kalau jam 4 kasihan nanti. Oh, Selesai masih jam lama. setengah 5, Benar masih nunggunya juga. masih lama. Tepar Berarti, nanti. iya benar juga, berarti jam 5-an Jadi ya Pak jam ya? 5-an kita olahraga gitu ya, setengah jam sambil menunggu berbuka, itu buka puasanya nikmat banget. Dan karena sudah 10 jam, 12 jam kita nggak makan ya, Betul. jadi pada saat kita olahraga sore, bisa sampai 5 kali, 7 kali, bahkan 10 kali pembakaran lemaknya lebih tinggi. Oh, di Karena sore yang hari dipakai itu. lemak. Oke. Nah, tapi karena mau dipakai lemak, jadi nggak boleh yang berat latihannya. Oke. Jadi lemak itu digunakan untuk olahraga yang durasinya panjang. Jadi low to moderate intensity lah. Nah, habis itu buka puasa kan nikmat nih, Iya, makan dan sebagainya. Makan juga karena habis olahraga boleh dong lebih banyak dikit dari biasanya gitu ya. Apalagi malam rencanain mau padel atau malam ini mau mau olahraga lari di GBK gitu ya. Ikut calisthenics, wih sana anak zaman sekarang ya calisthenics. Jadi makan setelah berbuka, makan normal. Habis itu tarawih, habis itu berolahraga. Pada saat berolahraga malam nih intensitasnya yang tinggi untuk membentuk otot. Berarti harus lebih semangat kalau malam hari ya Pak ya? Ya, Oke. olahraga yang intensitas tinggi. Jadi inilah yang bikin ketika kita rancang dengan tepat, itu beda cerita kalau pagi-pagi langsung nge-gym. Berat nih. Oh iya betul. Kasian nih nanti siangnya mulai tepar atau pagi-pagi 10 kilo lari. Kasian nih Nggak sanggup aktivitas saya sih, Pak. siangnya. Nanti aktivitas siangnya nggak baik, yang Terganggu kemudian ya, Pak. olahraga tuh harusnya makin bikin kita semangat beraktivitas, malah ini isinya hanya tidur. Jadi justru puasa itu buat Sobat Aruna ya, jadi berpuasa itu bikin tubuh kita lebih bugar, bikin kita melakukan aktivitas tuh bisa lebih banyak, lebih panjang, dan lebih produktif ya harusnya berpuasa itu. Seperti itu Pak. Oke, mungkin kalau dari aku sih alhamdulillah terjawab ya Pak ya. Mungkin ada tambahan lagi Pak sebelum kita penutupan? Oke, kalau buat wanita ini spesifik nih, buat wanita yang remaja gitu ataupun yang sudah bekerja begitu ya, Iya. buat para wanita. Jadi jangan sampai skip latihan beban. Oh, jangan sampai ya Pak. Jadi latihan beban dalam 1 minggu itu 2-3 kali. Itu wajib itu Pak berarti? Ya wajib. Oke. Jadi sisanya boleh kardio dan sebagainya. Tapi dengan kita latihan beban, bikin otot kita meningkat,
postural kita makin bagus, kemudian gerak kita lebih efektif, lebih produktif, dan imunitas kita semakin tinggi. Nggak gampang terkena penyakit. Dan buat anak-anak remaja, zaman sekarang Sobat Aruna yang kalau tampilannya anak-anak remaja tuh ideal ya, padahal ototnya kecil tapi lemaknya tinggi. Jadi ini gampang menyerah, gampang ngeluh tuh. Jadi puasa isinya lemes gitu ya. Tidur aja Mau gitu ngapa-ngapain. ya, Pak? Kenapa? Karena energinya kecil, ototnya kecil. Jadi perlu buat para wanita tingkatkan massa otot agar aktivitas kita semakin baik, kerja kita semakin produktif, dan juga imunitas kita semakin baik. Jadi puasa kita semakin bugar gitu ya. Tubuh kita semakin bugar, puasa lancar, dan juga ibadah kita semakin baik hasilnya. Betul. Oke, Sobat Aruna, jadi sekian dari kita. Kurang lebih dari Pak Muri sudah semua ya, Pak ya? Oke, terima kasih banyak. Sobat Aruna, jangan lupa untuk terus saksikan podcast-podcast kita selanjutnya. Kita bakal undang narasumber-narasumber yang lain. Oke, jangan lupa untuk stay tune. Bye-bye. Thank you.